PS, Pak, dan matematika. Silakan menonton. Saya dari kelas 9 ingin membahas bagaimana cara saya jadi untuk mata Anda. Pada tahap pertama, siklus hidup Anda akan rusak. Siklus hidup sangat penting untuk manusia untuk memulihkan energinya kembali. Karena itu, kita bisa menjadi bugar kembali setelah kita bangun dari tidur kita. Siklus hidup kita rusak dikarenakan cahaya biru dari HP. Cahaya biru itu bisa merusak produksi hormon melatonin. Hormon melatonin juga itu sangat berguna untuk tubuh manusia. Itu karena itu yang mengatur siklus tidur dan bangun kita. Setelah kita memiliki siklus tidur yang salah, maka kita akan menjadi kelelahan yang membuat kita akan sulit untuk berkonsentrasi dan memiliki iritasi mata. Setelah mata Anda akan lelah, bisa saja karena terlalu lamanya kalian memakai HP akan membuat mata Anda menjadi rusak atau juga bisa juga minus. Cara menghindarinya dengan cara kita memainkan HP 2 jam dan memiliki jeda waktu 1 jam. Dengan begitu mata kita bisa menjadi sehat dan tidak rusak atau minus. Terima kasih, sekian dari saya. Hai, bersama saya Hendy, sering dipanggil Hendy. Saya akan menyebutkan beberapa fakta tentang kecoa yang mungkin menarik bagi kalian. Yang pertama, kecoa bisa menjadi kanibalisme karena penuhnya populasi atau kekurangannya makanan. Yang kedua, kecoa bisa hidup tanpa kepala, tapi akan mati karena kelaparan. Yang ketiga, kecoa sebenarnya tidak bisa terbang, melainkan fall in style, jatuh dengan gaya. Karena sayap kecoa memiliki bentuk yang tidak sempurna yang hanya bisa digunakan untuk meluncur dalam jarak yang dekat. Yang keempat, kecoa bisa tumbuh sangat cepat. Yang kelima, kecoa memiliki metamorfosis yang tidak sempurna karena fisiknya tidak berubah, melainkan hanya ukurannya saja yang berubah. Sekian, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Christina Gulera ingin menjelaskan tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Merupakan bagian paling kecil dari suatu materi yang masih memiliki sifat dari materi itu. Partikel bisa berbentuk atom, molekul, dan ion. Atom sendiri adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Tubuh makhluk hidup tersusun dari miliaran atom-atom yang saling berikatan satu dengan lainnya, lalu berbentuk molekul. Molekul adalah gabungan antara 2 atau lebih atom-atom lewat ikatan kimia tertentu. Sedangkan molekul bisa tersusun menjadi struktur tertentu. Misalnya, rambut yang terdiri dari molekul-molekul yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, nitrogen, dan sulfur. Tak hanya pada makhluk hidup saja, berbagai benda-benda yang ada di sekitar kita seperti plastik, kayu, udara, dan sebagainya adalah zat kimia yang tersusun atas senyawa-senyawa tertentu. Dalam sebuah senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan sifat-sifat tertentu yang kita asosiasikan pada tiap benda. Contohnya, plastik yang dikenal lentur karena punya molekul struktur yang panjang dan berongga antar molekulnya. Karena ukuran yang sangat kecil, molekul tidak bisa diamati dengan mata atau mikroskop biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori kemagnetan bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar utara bumi. Ketidakdapatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut dengan deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjukan arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan bumi atau yang disebut dengan Nuraini Netasari akan menjelaskan pengertian pewarisan sifat.
Pewarisan sifat juga dikenal sebagai pewarisan genetik, merujuk pada proses di mana karakteristik atau sifat-sifat tertentu dari individu diturunkan dari orang tua mereka kepada keturunan mereka melalui warisan materi genetik. Ini juga menjelaskan mengapa kita dapat melihat kesamaan dalam keluarga-keluarga dalam hal karakteristik seperti warna mata, tipe rambut, atau bahkan kondisi genetik tertentu. Ketika sel reproduksi seperti sel telur dan sperma bergabung selama pembuahan, informasi genetik dari kedua orang tua itu digabungkan sehingga menciptakan genom baru yang mengatur sifat-sifat keturunan. Namun, perlu diingat bahwa pewarisan sifat juga dipengaruhi oleh kombinasi gen yang acak selama pembuahan, sehingga setiap individu memiliki kombinasi gen unik yang membuat mereka berbeda satu sama lain. Tegar saya akan menjelaskan materi tentang HIPA. Sistem pernapasan pada manusia berperan besar dalam penukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari hidung, trakea, paru-paru, serta otot-otot diafragma. 1. Hidung, tukai hidung. 2. Faring, tenggorokan. 3. Raring, kotak suara. 4. Trakea, saluran napas. 5. Bronkus. 6. Paru-paru. 7. Alveolo. Halo guys, di sini bersama gua Gabriel Nabil Mahendra bakal membawakan materi IPA tentang organ reproduksi internal. 1. Vas deferens. Vas deferens merupakan tabung panjang berotot yang bergerak dari epidermis ke rongga punggung tepat di belakang kandung kemih. Nomor 2. Saluran ejakulasi. Saluran ini dibentuk oleh perpaduan vas deferens dan vasculovis semalis uretra. Nomor 3. Uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Nomor 4. Vasculis seminalis. Vasculis seminalis adalah kembang seperti kandung yang mempunyai pada vas deferens di dekat dasar kandung kemih. Nomor 5. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah struktur seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih di depan plektrum. Nomor 6. Kelenjar bulbetral. Kelenjar bulbetral adalah struktur seukuran kacang yang terletak di sisi uretra tepat di bawah kelenjar prostat. Oke, di sini aja penjelasan dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Sirafika Putri. Saya ingin menjelaskan tentang arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik. Arus listrik timbul dalam rangkaian tertutup. Kuat arus listrik adalah memuat listrik yang mengalir melalui pengantar tiap sekon. Kuat arus listrik diukur dengan amperemeter. Seklar digunakan untuk membuat rangka listrik menjadi tertutup atau terbuka agar muatan listrik dapat mengalir. Terus-menerus diperlukan tenaga listrik. Gaya gerak listrik disingkat GGL adalah benda potensi antar kutub-kutub sumber tenaga sebelumnya dipasang pada rangkaian listrik. Assalamualaikum, di sini bersama Sabrina ingin menjelaskan materi IPA yang berjudul Metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan salah satu binatang yang mengalami metamorfosis sempurna. Mengalami metamorfosis sempurna dari berwujud telur, kemudian berubah menjadi ulat atau larva, lalu menjadi kepompong atau pupa, dan berakhir menjadi kupu-kupu dewasa atau disebut juga imago. Fase pertama, kupu-kupu akan meletakkan telurnya pada tanaman inang seperti pada bagian tangkai atau daun yang kedepannya akan menjadi makanan larva atau ulat. Fase kedua, larva telur kemudian akan berubah wujud menjadi seekor ulat atau larva yang akan mengalami fase makan yang aktif.
Fase ketiga, larva atau ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang biasanya memiliki warna hijau atau coklat. Pada tahapan ini pupa akan terbungkus dalam kristalis serta tidak dapat bergerak. Fase terakhir, keluarnya kupu-kupu dewasa dari pupa yang biasanya terjadi usai matahari terbit atau saat siang hari. Sekian materi IPA dari saya, semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa materi yang kami sampaikan. Terima kasih.